Lagi bengong. Iya, itu dia Itu sentimen dia. market hari ini. Dan pastinya kalau ngomongin ginian, tidak mungkin kita hanya berdua Iya. doang. Apalah kita. Oke, Cuma gelas kosong. apalah kita. Dan saatnya ini kita waktunya mengisi gelas kita. Ah itu dia Cut. Mensana in corpore sano. Di dalam Keren. tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat. Nggak nyambung sih, cuman keren aja. Cuman keren aja, nggak apa-apa lah gitu. Nah di sini kita udah kedatangan Mas Revo. Terima kasih Kurita, selamat Siap. sore Mas Revo. Selamat sore Selamat Mas datang, Tik Sore. Revo. Siap. Bagaimana kabarnya? Kabar puji Tuhan baik, aman semua aman. Aman ya? Aman. Sama Aman, seperti aman. di belakang kita ini kayaknya aman banget nih. Kayaknya aman. Hijau ha? royo-royo. Hijau Iya. royo-royo ya. Ini IHSG tadi 1,3%. IHSG ditutup di angka 7.287.080 Mhm. atau plus 1,32% Mas ya. Yes, exactly. Mhm. Betul, Kemarin betul, tuh 7.100 kalau nggak salah. Ya masih segituan lah, Hmm. masih naik juga, cuma nggak sekencang ini 1,3% Nah, naik. ini kenceng kenapa nih Mas? Kalau boleh tahu nih, mungkin ada sentimen-sentimen yang bener-bener bikin, wih ini kayaknya bakalan beberapa hari ke depan bakalan naik-naik nih. Amin. Gitu. Ya amin aja ya kan. Sentimennya ini relatif cukup positif ya belakangan ini. Jadi kita bicara dari sisi eksternal, khususnya kita bicara soal tarif yang pertama ya. Jadi Iya. kita bicara soal tarif. Tarif itu awalnya kan kita 32% plus 10 rencananya. Karena kita kan Iya. BRICS, jadi 32% plus 10. Tapi ternyata setelah dinegosiasi, turun tangan juga Presiden RI kita ya Pak Prabowo, Trump dan lain sebagainya, itu ternyata kita bisa di 19%. Which is kita itu seingat saya 19% itu terendah di ASEAN. Bahkan Iya, mungkin di iya, Asia iya, ya. terendah. Jadi Benar-benar. di Vietnam aja sendiri itu 20%. Kita yang nggak jauh beda sih, tapi kita bisa dibilang yang paling rendah gitu 19%. Meskipun memang ada beberapa catatan karena kita bicara soal barang-barang US yang masuk ke Indonesia itu 0% jadinya tarifnya. Jadi memang ada, dan juga kita harus beli Boeing pesawat 50 Iya. biji dan lain sebagainya. Jadi memang ada catatan-catatan, bukan, jadi kita nggak bisa hanya fokus soal 19%-nya saja. Memang oke, lebih rendah dibanding Vietnam, terendah di Asia, tapi ada catatan penting yang perlu kita perhatikan juga ya, karena kita harus investasi lah dan lain sebagainya ke US sana. Itu satu. Kedua, kita bicara soal di domestik, dalam negeri. Jadi di dalam negeri itu ada pemangkasan suku bunga yang terjadi di kemarin, hari Rabu kemarin. Pak Peri selaku Gubernur BI menyampaikan suku bunga BI diturunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point dari 5,5% ke 5,25%. Which is hal ini biasanya dengan ada penurunan suku bunga itu akan berdampak positif kepada risk aset. Jadi sentimen, jadi hal-hal yang berbau risiko kayak kripto, kayak saham. Jadi aset kelas yang dia punya risiko, dalam hal ini berarti saham Indonesia itu bisa akan mengalami kenaikan. Nah, sektor-sektor apa atau industri apa yang mengalami apresiasi atau kenaikan biasanya akan berhubungan dengan properti karena akan hubungannya dengan KPR. Kredit pemilikan rumah. Jadi itu satu, properti. Kemudian juga bicara soal teknologi, itu juga. Jadi intinya adalah sektor atau industri yang sensitif dengan suku bunga itu akan diuntungkan. Properti, teknologi, kemudian juga media juga karena berhubungan dengan advertisement dan lain sebagainya. Ya. Sebetulnya ada hubungan juga dengan perbankan, tapi memang ini masih agak debatable sebetulnya perbankan ini. Tapi secara umum
kalau suku bunga turun biasanya nanti ada namanya net interest margin atau NIM itu juga akan mengalami kenaikan. Jadi biasanya kalau teori-teori yang ada yang bertebaran biasanya kalau suku bunga turun juga akan cukup positif juga buat perbankan kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita perhatikan saham-saham kita juga kan mostly di hampir semua sektor juga saat ini mengalami kenaikan seperti hijau itu. semua ya. Dan kenaikan ini Mas apakah bisa diprediksi sampai minggu depan atau mungkin nanti ada koreksi begitu? Ya setidaknya kalau kita perhatikan sampai Jumat besok deh ya, Iya, kelihatannya besok. harusnya sih masih cukup positif ya. Oke. Karena kenapa? Karena sentimen kembali lagi sentimen globalnya masih Masih positif, positif. mendukung ke kita. Kemudian juga dari domestik juga adem ayam aja, nggak ada so far tidak ada hal-hal yang mendrag down dari ISG ataupun beberapa saham kayak gitu. Ya. Jadi kelihatannya untuk besok juga harapannya masih bisa 7.300-an ya bahkan untuk besok gitu ya. Bisa Jadi naik seperti lagi. itu. Sementara kalau pekan depan ya ini masih belum tahu karena again we never know apa yang dilakukan Trump di Sabtu Iya. Minggu nanti. Tahu jadi dia balik nge-tweet lagi apa gitu kan? betul di Tiba-tiba tweetnya, lagi mood betul. ngapain gitu. Iya itu dia. di terus sosial dia ngomong apa kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya, Jadi iya, iya. memang kalau minggu depan kita lihat di hari Jumatnya dulu ya mungkin nanti, atau mungkin di hari Minggu nanti kita lihat ada something new atau seperti apa gitu ya. Agak dar-dar ya kalau sekarang Dar-dar. ini ya. Iya. Tapi berarti sekarang ini bisa dibilang kita sudah melewati fase wait and see Mas ya. Maksudnya ya mungkin The Tickers juga yang lagi mau investasi saham gitu kan apakah saatnya masuk sekarang nih Mas? Kalau untuk saatnya masuk sekarang ya relatif agak telat ya karena kenapa saham Oh iya kemarin 6.000 ya. Iya, sempat di bawah lupa. 7.000 kan. Tapi memang kalau untuk banking saya rasa ini masih cukup positif karena meskipun ada rebound dari IDX Finance, kemudian saham-saham Big Four bank kita, saham-saham digital bank, tapi sebetulnya untuk bank-bank yang Big Four kita, BCA, BRI, Mandiri dan BNI itu sebetulnya masih relatif cukup rendah ya. Secara Value-nya valuasinya, PBV, price to book value itu sebetulnya masih cukup rendah. Masih di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Bahkan ada yang minus 1 standar deviasi dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk banking Big Four sebetulnya masih cukup oke karena secara valuasi masih murah. Tapi kalau saham-saham tertentu kayak mungkin aku mention aja kayak saham dari Pak Prajogo Pangustu sebagai contoh Pak PP itu naiknya udah tinggi banget gitu ya. Jadi kalau untuk masuk sekarang memang risikonya gede gitu ya. Kayak gitu. Kemudian saham digital bank ada salah satu saham digital bank yang dia naiknya kencang banget itu juga berisiko. Jadi intinya kita perhatikan dulu dari sahamnya ini naiknya udah kencang atau belum gitu. Kalau dia punya fundamental bagus, revenue net profit growth-nya bagus, tapi dia masih cukup murah gitu ya, dihargai cukup murah secara valuasi, itu kita bisa perhatikan. Tapi kalau misalkan dia naiknya udah signifikan ya, mungkin kita tunggu koreksi terlebih dahulu sih untuk bisa masuk. Oke, tapi berarti sektor perbankan boleh dicoba nih. Tapi kalau misalkan mungkin yang lain nih selain perbankan, kira-kira ada nggak nih Mas nih? Selain perbankan kalau aku perhatikan mungkin properti ya. Jadi tadi ya saya sampaikan dengan penurunan suku bunga tadi KPR bisa turun itu berhubungan dengan kita jadi bisa punya daya beli untuk bisa mengajukan KPR tentunya kan seperti itu ya. Hal itu bisa mendorong dari revenue dan juga net profit atau bottom line-nya si emiten-emiten yang properti real estate seperti ini. Jadi kelihatan untuk properti masih cukup menarik ya, itu bisa diperhatikan. Kalau untuk yang lainnya mungkin ada hubungan sama emas itu masih bisa lah, bisa dicoba lah dikit-dikit yang berhubungan dengan emas karena ya itu meskipun memang kesannya sekarang wait and see udah mulai agak lewat ya kayaknya udah mulai agak clear ke depannya. Tapi memang balik lagi we never know apa yang terjadi ke depan gitu ya, tiba-tiba tarifnya nggak jadi atau misalkan apa kayak gitu ya, nggak tahu juga sih ya apapun yang terjadi ke depannya, tiba-tiba ada perang lagi. Nah, sebetulnya yang saat ini kalau yang saya perhatikan lebih ke kayak di Middle East ataupun kayak Rusia Ukraina dan juga perang. Kalau menurut saya lebih ke arah situ. Kalau untuk tarif kayaknya udah mulai declining ya, untuk hal-hal tarif kayaknya sudah mulai menuju titik terang di beberapa negara. US dengan beberapa negara juga sudah mulai titik terangnya sudah mulai ada. Tapi memang kalau untuk kayak perang-perang ini kayaknya masih cukup hot ya. Makanya kalau kita perhatikan harga oil itu sendiri baik itu WTI maupun Brent oil itu ternyata masih fluktuatif sekali. Jadi kelihatannya memang yang berhubungan dengan perang ini masih lebih sentimennya masih lebih kental ya dibandingin berhubungan dengan tarif Trump kayak gitu tuh sekarang. Sama ini Mas, di domestik juga saham-saham punya Pak Prajogo nih kayaknya lagi hijau mulu nih belakangan ini Mas. Apa yang terjadi Mas? Kenapa tiba-tiba kayak misalnya cuan BRPT gitu kan? Itu kayaknya naiknya tuh 1%, 2%, 3%. Ada apa dengan Pak Prajogo Mas? Ya, jadi kalau untuk Pak Prajogo ini ada namanya MSCI itu ya, MSCI Index, Morgan Stanley Capital International. Jadi itu MSCI Index itu adalah intinya kayak ETF-nya untuk saham-saham Indonesia. Yang mana MSCI Indonesia ini
itu biasanya akan jadi acuan untuk investor global, baik itu hedge fund ataupun pokoknya dana-dana besar dari luaran sana untuk bisa masuk ke Indonesia. Jadi sebagai contoh kalau di dalamnya itu yang sekarang udah ada tuh sekitar 17 ya, BCA, Astra, Telkom, BRI, BNI yang gede-gede gitu sudah ada. Dan kemungkinan, jadi ada informasi terakhir dari MSCI itu bahwa 3 sahamnya Pak PP, Cuan, Petro, dan juga Brand itu sudah tidak lagi mendapat perlakuan khusus, which is sekarang sudah menggunakan metodologi GIMI. Saya kurang paham persis sebetulnya metodologi GIMI seperti apa, tapi intinya sudah diperlakukan layaknya saham normal pada umumnya. Karena kalau kemarin tuh emang ada permasalahan satu dan lain hal lah dari saham-sahamnya Pak PP ini, sehingga memang ada perlakuan khusus diberlakukan, tetapi karena sekarang sudah dicabut perlakuan khusus tersebut, sehingga diperlakukannya normal, sehingga apa? Ujungnya ada potensi untuk saham-saham ini bisa masuk ke indeks MSCI. Ketika itu terjadi, artinya foreign investor yang gede-gede tadi itu bisa masuk ke saham-saham ini. Which is artinya apa? Kalau mereka bisa masuk ke saham ini, ada inflow yang ke sana masuk, artinya sahamnya bisa mengalami apresiasi atau kenaikan. Jadi itulah yang menjadi penyebab kenapa bisa 3 saham itu naiknya kenceng banget. Dan biasanya korelasinya, bukan hanya 1, 2, 3 saham, ke saham-saham lainnya yang punya korelasi dengan Bapak konglomerat satu ini juga akan mengalami apresiasi juga biasanya dari barang-barang naiknya gitu. I see. Lo tertarik ya? Tertarik sih, tapi kalau misalnya saham-saham konglo gitu Mas, memang apa ya, takutnya gue masuknya pas angka tinggi. Kadang suka gitu kan Mas, lagi hijau semua nih, orang jadi FOMO kan, wah gue nih orang pada beli ini semua, gue beli ya gitu. Tapi ntar kita gak tahu tiba-tiba besoknya ya koreksi segala macem. Iya, dan mungkin sebagai informasi kalau saham-saham Pak PP yang tadi saya sebutkan itu memang kalau kita bicara secara fundamental gitu ya, khususnya kita bicara soal valuasi, itu memang sudah overvalued banget, sangat overvalued. Makanya kalau kita bicara soal fundamental memang agak gimana ya, ini agak perlakuannya agak khusus nih kalau untuk yang kayak gini, karena valuasinya sudah luar biasa gitu, bahkan kayak PER di atas 100 kali. Ini mungkin kalau untuk fundamental analis itu udah mungkin tidak perlu disentuh lagi karena sudah terlalu mahal gitu, ngapain kita beli lagi. Tapi untuk saham-saham ini, saham-saham Pak PP khususnya 3 saham tadi, itu kalau buat saya pendekatannya bukan pendekatan yang seperti itu, tapi pendekatannya memang apa ya, kita nggak pakai valuasi kayak gitu lagi lah gitu. Kita perhatikan siapa sih orang di belakangnya gitu. Dia bisnisnya ngapain sih? Dia punya target apa, visi misi ke depannya apa sih? Jadi bukan based on hitungan valuasi yang kayak gitu-gitu lagi. Ini karena udah perlu ada adjustment dari sisi kita melihat suatu emiten sih kalau kayak gitu. The man behind the gun. Yes. Iya kan. Karena ngaruh cut. Gue juga pas belajar gitu kayak, lu harus tahu siapa belakang orang-orang ini gitu. Oh ternyata ini, oh ternyata ini. Misalkan ada suatu emiten, dia yang punya ini itu ternyata ada di pemerintahan misalkan kayak gitu. Wah itu luar biasa juga sih. Nah iya. Ngerti kan juga. Nanti kalau saya jelasin ngerti kan Tickers kan. Ya itu. Udah pada ngerti pasti. I see. Oke. Jadi tapi sebenarnya penting juga untuk kita tahu kayak gitu kan. Jadi kita gak random buta banget kan. Jadi pun apa yang terjadi sama yang di belakang terjadi juga sama kita gak sih jatuhnya. Jatuhnya agak gitu kan sebenarnya. Gitu ya. I see, menarik. Nah oke. Ini kan berarti besok adalah hari terakhir. Iya di minggu ini. Minggu ini nih gitu. Misalkan besok nih ya kan. Ada yang mau mengkoleksi. Jadi perbankan sama properti. Nggak ada yang harganya lagi diskon untuk dikoleksi ini sekarang. Kalau untuk banking big four itu agak-agak koreksi dikit-dikit ya saat ini. Jadi itu bisa diperhatikan ya. Dengan fundamental dia masih cukup oke. Sebetulnya kalau banking big four itu masih cukup menarik ya. Tadi kembali lagi secara valuasi. Tapi memang gini, kalau to be honest juga ya. Ini kita ngomong to be honest. Kondisi di Indonesia sendiri secara GDP growth itu memang kurang begitu baik. Bahkan banyak proyeksi itu tahun ini mungkin below 5% untuk GDP growth year on year. That's why banking kita juga mungkin akan kena. Jadi kalaupun ada, kemarin kan ada pemangkasan suku bunga. Jadi yang saya pikir kalaupun ada naik, kayaknya di tahun ini naiknya pun mungkin nggak gitu banyak gitu untuk banking. Jadi kelihatannya kalaupun agak naik mungkin di Q4 nanti tahun ini atau mungkin Q1 tahun 2026. Jadi memang kita butuh waktu yang agak lebih lama lagi supaya
apa ya? Karena kalau penurunan suku bunga itu biasanya ada lagging 3 sampai 6 bulan baru berasa tuh gitu. Jadi kalau bicara lebih murah sebetulnya ada ya tadi yang ada koreksi itu banking Big Four itu. Tapi memang nggak langsung harga sahamnya nggak langsung mengalami kenaikan. Beda dengan saham-saham Telkomsel, Excel, Indosat yang hari ini naiknya kencang banget ya. Itu memang beda perlakuannya. Tapi kalau untuk karena ini industrinya juga lagi agak-agak kredit growth kita juga bermasalah, DPK juga agak-agak lesu. Jadi memang mungkin Q4 tahunnya atau Q1 tahun depan mungkin kita baru bisa merasakan cuannya dari saham-saham banking Big Four kita. Tapi sekarang berarti bisa diserok dulu dong Mas ya? Bisa karena harganya sudah cukup murah. Murah loh. BBCA tuh ini bukan apa, ini cuman bukan apa tuh namanya Mas? Bukan rekomendasi ya kita. Disclaimer on. Kita disclaimer tidak on, merekomendasi, kita cuma memberi informasi. Kayak contohnya nih BBCA tuh dari sekarang tuh 8.525 per lotnya. Dia itu 3 bulan lalu bahkan 9.700 cut. Berarti lagi murah kan? Iya. Bahkan kalau tarik ke belakang lagi tuh BBCA tuh kayak 10 ribuan Mas ya? Iya sempat. 10 ribuan sekarang lagi 8 ribu. Lagi murah artinya. Iya. Saatnya serok berarti cut. Bisa. Boleh. Bisa kan dollar cost averaging juga bisa kan? Oh iya pakai DCA juga bisa. Nabung rutin per bulan. Nabung rutin di setiap tanggal yang sama kayak gitu. Oke boleh tuh mungkin Detikers ya kan lagi mulai berinvestasi. Nggak ada kata terlambat lah. Karena tidak ada kata terlambat. Betul. Mungkin Detikers yang lagi usia 81 tahun juga nggak ada terlambat. Iya bisa dong. Bisa. Untuk anaknya mungkin. Untuk anaknya, untuk cucunya bisa. Mungkin. Tenang masih bisa. Jadi nggak ada kata terlambat untuk berinvestasi. Baik kalau gitu luar biasa. Terima kasih ya Mas Revo. Terima kasih Mas Revo. Selalu dapat pencerahan-pencerahan baru. Iya. Ada semangat baru lah. Ada semangat baru untuk berinvestasi. Detikers juga pasti merasakan itu kan. Bentar lagi ya. 11 hari lagi ya. 11 lagi gajian langsung. Keren. Bukan disisakan tapi disisihkan. Bukan disisakan tapi disisihkan. Oke, Detikers.